setelah kita membahas beberapa judul Nasuverse seperti Tsukihime, Karakyokai, Fate, hingga Matsukai no Yoru, kami melihat ada beberapa request untuk membahas Suki no Sango ini. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu Suki no Sango dan dunia yang ada di dalam Suki no Sango ini. Nah, jadi siapkan cemilan karena pembahasan ini mungkin agak sedikit panjang. Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info seputar anime dan Nasuverse lain. Dan kita mulai Suki no Sango, guys. ただいま西暦、多分3000年ぐらい。人類はとっくに終わっていて、毎日は繰り返される保証はなくて、その代わり誰も争わなくなって。Yang pertama, apa itu Suki no Sango? Jadi, Suki no Sango adalah sebuah cerita karya Nasu untuk Mai Sakamoto Full Moon Recital Hall, sebuah proyek yang diselenggarakan oleh majalah daring Jepang Saizensen, yang menampilkan Sakamoto membacakan novel-novel pendek di sebuah teater. Sementara animasi pendek pendamping ditayangkan di latar belakang. Suki no Sango menjadi pertunjukan pertama dalam rangkaian tersebut pada tanggal 21 Desember 2010. Film pendek tersebut dianimasikan oleh Ufotable, yang juga menganimasikan Karakyokai, Vejiro, Fate UBW, dan Fate Heaven's Feel, serta menampilkan ilustrasi oleh Takashi Takeuchi dan Chiro Aikura. Animasi tersebut menggunakan musik dikomposisikan oleh Frederick Chopin. Nah, karya Suki no Sango tersedia pula beberapa judul buku saku berisikan 42 halaman dari cerita ini yang diilustrasikan oleh Takeuchi dan Aikura. Konsepnya adalah Tsukihime 3000 dan Dongeng Putri Kaguya. Suki no Sango juga diadaptasi menjadi sebuah manga dengan cerita dan ilustrasi oleh Shonen Sasaki. Manga ini diserialisasikan di majalah web Saizensen mulai 7 Juli hingga 22 Januari 2019. Nah, itu adalah apa itu Suki no Sango. Dan selanjutnya, aku akan membahas plot yang terjadi di Suki no Sango ini. Nah, jadi Suki no Sango berlatar sekitar tahun 3000 saat umat manusia telah mencapai puncak peradabannya, namun mulai kehilangan semangat untuk terus hidup. Suki no Sango adalah dunia di mana peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Tsukihime itu tidak pernah terjadi. Nah, Suki no Sango adalah dunia yang telah merosot, namun sihir masih tersisa di sana. Suki no Sango memiliki tipe dunia tanah baja. Cerita Suki no Sango ini mengisahkan seorang gadis yang dipanggil Hime atau princess oleh orang-orang di sekitarnya yang tinggal di sebuah pulau kecil dengan pemukiman penduduk 50 orang dan terumbu karang yang sangat berkilauan. Ia adalah keturunan bangsa bulan dan cerita ini berfokus pada bagaimana leluhur konon tiba di bumi. Nah, yang ketiga adalah histori dan sejarah dari dunia Suki no Sango yang dimana kejadian ini dimulai. Oke, dalam plot yang dibawakan oleh Suki no Sango, kisah ini bercerita tentang masa ketika umat manusia menghadapi krisis dan bulan menjadi dunia kematian bagi mereka. Namun, manusia tetap mencoba sebuah rencana imigrasi untuk mengatasi krisis kelebihan populasi, yaitu dengan Project The Lunar Immigration Plan. Sejak saat itu, bulan menjadi perbatasan baru dan para imigran di sana membangun sebuah kota, sebuah bangsa di permukaan bulan. Namun kemudian, bencana besar mulai melanda. Umat manusia kehilangan Hearts of Fire, keinginan untuk tumbuh, berkembang, atau kegembiraan akan penemuan. Dengan ini, manusia di bulan memutuskan untuk meninggalkan manusia di bumi. Setelah 50 tahun setelah kejadian itu, bumi dan bulan menutup pintu mereka satu sama lain, menjadi sepenuhnya mandiri satu sama lain. Ternyata, beberapa dekade kemudian, cahaya bulan menghilang dan pada saat yang sama, populasi manusia di bumi mulai turun secara drastis. Alasannya sederhana, tak ada yang merasa perlu lagi memperbanyak keturunan. Setelah 50 tahun itu, umat manusia pasti sudah punah. Seandainya tidak ada sekelompok orang yang masih ingin terus berusaha. Sebagian besar bulan tertutup lapisan es. Lapisan es biru itu tampaknya melindungi 7 kota bulan di permukaannya. Di sisi lain, yang tidak terlihat dari bumi, terdapat hutan abu-abu. Pohon-pohon terbuat dari batu kapur, lapisan es menutupi langit, dan di pusatnya, reaktor nuklir menyediakan molekul-molekul yang diperlukan untuk hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Sebagai inti reaktor, terdapat Girl of Moon atau gadis bulan. Tangan dan kakinya menyatu dengan tanah, lengan dan kakinya berubah menjadi warna hitam, tampak seperti tiang yang menjulang dari tanah sambil mengenakan gaun. Menurut sebuah catatan, ia adalah tubuh berbasis silikon yang berfungsi mengelola planet ini dengan lebih efisien, karena ia mewakili jiwa bulan, atau lebih tepatnya adalah otaknya. Selama mesin ini terhubung dengan inti dan bulan, dia secara virtual abadi karena dia beroperasi pada skala waktu yang berbeda dari manusia. Namun, meskipun dia merupakan perwujudan dari kehidupan,
Jika dia meninggalkan posisinya sebagai mesin, bulan akan kembali ke bentuk alaminya. Pada akhirnya, dia akan menerima kematian melalui waktu dengan pilihan itu. Oke, setelah plot atau sejarah singkat dari Tsukino Sango itu, selanjutnya adalah penjelasan tentang karakter-karakter yang ada di dunia Tsukino Sango ini. Yang pertama adalah Inumai Chihiko, adalah seorang penduduk kota satelit ke-12 di dunia Tsukino Sango. Latar belakang dari karakter ini, Ichihiko lahir sebagai salah satu dari sekian banyak bayi rekayasa dalam rangkaian rencana Departemen Kebangkitan untuk menciptakan manusia yang mampu bertahan hidup bahkan di tengah kemunduran umat manusia. Ia bekerja sebagai pemulung untuk Departemen Teknologi bersama dengan manusia bumi. Karena bayi-bayi hasil rekayasa genetika sering mengalami berbagai masalah, Ichihiko akhirnya di hadapan Man of Earth. Setelah melukai Man of Earth, Ichihiko bergumam, "Tidak bisa dipahami, aku akan mengaktifkan kembali perangkat ini." Sebelum awalnya sendiri, Man of Earth tidak bekerja sama dalam pertemuan penyelidikan lanjutan. Namun Departemen Investigasi memutuskan bahwa kejadian tersebut merupakan Yang kedua adalah Issei. Issei merupakan salah satu penduduk di pulau yang berbentuk bulan sabit yang bernama Crescent Shape Island yang berada di dunia Tsukino Sango. Latar belakang dari Issei ini, Issei merupakan salah satu dari 5 penduduk pulau yang tinggal di koloni kecil yang berpusat sekitar Storyteller Girl. Issei juga salah satu dari 2 pengiring bersama dengan Sui. Yang ketiga adalah Sui. Sama seperti Issei, Sui merupakan penduduk pulau berbentuk bulan sabit atau The Crescent Shape Island di dunia Tsukino Sango. Latar belakang, Sui adalah salah satu dari 50 penduduk yang tinggal di koloni kecil yang berpusat pada gadis pendongeng Storyteller Girl ini. Sui adalah salah satu dari pengiring bersama dengan Issei. Yang keempat adalah Prince of Arishima. Ada seorang peminat yang tak disebutkan namanya yang ingin menikahi Storyteller Girl karena pulau tempat tinggalnya dianggap sebagai harapan umat manusia. Latar belakang, pangeran itu adalah salah satu dari 5 peminat yang mencari gadis pendongeng. Ia diberi tugas yang mustahil untuk menguji pandangannya tentang cinta, sehingga ia pergi dengan marah tanpa sempat mencobanya. Bahkan lebih mustahil dari biasanya, ia meminta seekor ikan dari bulan yang jelas-jelas tidak ada. Dan hal itu melibatkan perjalanan satu arah ke bulan tanpa cara untuk kembali. Ia membenarkan dengan alasan kedatangannya pada malam purnama tanpa sedikitpun kesopanan membuatnya bermasalah. Yang kelima ada Storyteller Girl, merupakan seorang gadis yang tanpa nama yang merupakan juga Girl of the Moon. Latar belakang, gadis itu lahir dari garis keturunan yang berlanjut dari gadis bulan atau Girl of the Moon setelah ia jatuh ke bumi. Sama seperti kemunduran umat manusia, gadis itu tak mampu memahami konsep cinta dan dalam arti konvensional. Ia menyukai manusia dan merasa benci terhadap mereka yang sangat menghargai konsep tersebut. Seperti kelompok yang ingin mengembalikan cinta sebagai nilai inti kemanusiaan, namun ia tidak bisa memahami kesenangan apa yang diperoleh darinya. Dia memiliki pandangan yang lebih praktis bahwa cinta buta hanya akan membawa kegagalan. Dan sebaliknya, membutuhkan metode dengan manfaat nyata yang terlihat dari bagaimana mereka mendukung dengan tujuan yang jelas. Tanpa kemampuan untuk melihat hati orang lain, dia tidak bisa memahami gagasan tersebut, sehingga dia memberikan tugas-tugas mustahil kepada mereka yang meminangnya. Dengan harapan, sang peminat dapat mengukur cinta yang tidak dapat dia ukir. Jika mereka mampu mendapatkan sesuatu yang mustahil untuk diperoleh dan lebih berharga daripada dirinya, namun tetap menukarnya untuk mendapatkannya, dia akan melihat sebagai bukti bahwa mereka membutuhkannya dan akan tinggal bersama orang tersebut seumur hidup. Meskipun ia tidak memahami arti cinta, ia merasa tetap bahagia selama mereka menjalani hidup dengan sinar matahari, udara, dan air. Namun terkadang ia merasa sedikit bersalah karena hal itu mungkin menjadi penyebab utama kemunduran umat manusia. Dia adalah bentuk kehidupan yang mewarisi kenangan leluhurnya sebagai miliknya sendiri, merasakan emosi asli seolah-olah terukir dalam gennya. Meskipun dia berbeda dari mereka dan mungkin secara mendasar tidak setuju dengan prinsip mereka, dia tetap menyimpang dari inti prinsip tersebut ketika mencoba menceritakan kisah neneknya dari sudut pandangnya sendiri dan menderita bias terhadap kenangannya tersebut selama penceritaan. Nah, Storyteller Girl ini menggambarkan dirinya sebagai bebek jelek jika dibandingkan dengan ibunya dan leluhurnya. Karena merasa tidak mewarisi kecantikan ataupun kelembutan dari leluhurnya, dia menganggap bahwa ia yakin bahwa alasan orang lain melamarnya hanyalah karena tanah milik keluarganya. Nah, selanjutnya adalah Yuzukura. Kepala seksi Yuzukura adalah seorang penduduk kota satelit ke-12 di dunia Tsukino Sango. Latar belakang, Yuzukura adalah kepala seksi dari Departemen Teknologi yang bertanggung jawab atas Man of Earth. Nah, gambaran dikit dari Yuzukura, ini karakter mirip sama Yumitsuka Satsuki yang ada di Tsukihime. Yang selanjutnya adalah Man of Earth. Ada seorang manusia melakukan perjalanan satu arah ke bulan. Latar belakangnya, saat ia lahir, kalender Gregorian telah punah. Ia lahir di kota satelit ke-12 yang telah direkonstruksi
konstruksi sebuah taman budaya yang menampung 10.000 penduduk yang masih hidup. Ia dilahirkan ke dunia dengan harapan dapat mewujudkan impian umat manusia. Ia merupakan bagian dari proyek bayi rekayasa genetika yang bertujuan untuk memodifikasi genetik bayi-bayi tersebut menjadi anak-anak berbakat khusus. Namun, tidak ada kasus yang berhasil karena mereka meninggal saat lahir. Para ilmuwan memutuskan untuk mengubah eksperimen. Mereka memutuskan untuk memodifikasi jantung manusia yang tidak dapat dihentikan oleh kesadaran manusia. Manusia bumi adalah kasus yang berhasil, namun ia lahir dengan gangguan pendengaran dan kurang sensitivitas emosional. Oleh karena itu, ia menggunakan sepasang kacamata yang mengubah gelombang suara menjadi teks yang ditampilkan pada lensa. Penampilan Man of the Earth ini sepanjang sebagian besar cerita, Man of the Earth ini mengenakan pakaian antariksa yang tampak seperti pakaian selam berlapis timah, dan ia tidak pernah melepaskan pakaian itu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Dalam versi cerita dari Storyteller Girl, ia digambarkan bertubuh pendek dengan postur yang kekar serta berjalan dengan gerakan yang sangat terbatas. Pakaian yang hampir seperti kettle timah memiliki kulit monokrom yang sama atau mungkin bahkan lebih berkilau dan halus seperti gadis bulan atau Girl of the Moon. Penampilannya yang sebenarnya menunjukkan bahwa ia memiliki rambut hitam pendek, memakai kacamata berteknologi canggih, dan tubuhnya tampak sebagian besar seperti robot, dan ia memiliki kemiripan secara visual dengan Shiki Tohno. Oke, role dari Man of the Earth ini ketika Man of the Earth sudah tiada. Namun kisahnya pertama kali diceritakan oleh gadis pendongeng atau Storyteller Girl dari sudut pandang gadis dari bulan atau Girl of the Moon, lalu didengarkan dari sudut pandangnya sendiri melalui sebuah paduan suara. Ia merupakan bagian dari proyek restorasi di bagian kelanjutan. Bagian kelanjutan bertugas melestarikan hal-hal yang telah hilang seperti teknologi serta mencegah diri, serta menjelajah lautan informasi. Ia menemukan sisa-sisa eksplorasi antariksa. Ia membangun kembali, memulihkan roket tersebut, serta melatih dirinya sendiri untuk mengendalikan penerbangan antariksa. Meskipun ia terbuka mengenai proyek sampingan ini kepada penduduk kota, mereka tidak memperhatikan karena ia telah menyelesaikan tugasnya. Saat mendaki menuju roketnya, tidak ada sedikit pun keraguan. Ia terbang ke bulan, mendarat dengan selamat di permukaan bulan. Yang selanjutnya adalah Girl of the Moon, merupakan otak buatan untuk bulan yang diciptakan oleh umat manusia dan merupakan pendahulu dari Storyteller Girl. Nah, latar belakang dari Girl of the Moon ini, dia adalah perwujudan dari kehendak bulan. Dia diciptakan oleh umat manusia untuk memastikan kelangsungan hidup bulan dan menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, dia adalah kehendak dan pikiran dari bulan itu sendiri. Menurut kisah Storyteller Girl, dia menghabiskan bertahun-tahun menghias permukaan bulan, bahkan sampai menciptakan hutan-hutan buatan dengan pohon-pohon yang terbuat dari batu kapur. Namun setelah menunggu bertahun-tahun agar seseorang datang, dia pun tertidur lelap. Nah, kepribadian singkat dari Girl of the Moon, saat pria tiba di bulan, gadis itu telah sendirian, tertidur selama berabad-abad. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kepribadian maupun sifat-sifat dari manusia. Setelah berbagai interaksinya dengan pendatang baru itu, dia secara bertahap mengembangkan emosi dan kehendak manusia. Ketika Man of the Earth itu mengantarkan meninggalkan bulan, dia mengaku bahwa dia adalah orang pertama yang ia cintai. Yang selanjutnya adalah Small Person, si manusia kecil atau Kopito. Yang aku temukan dari penjelasan singkat dari Small Person ini adalah seorang pria bertubuh mungil yang berasal dari bulan. Cukup itu aja. Aku belum menemukan latar belakangnya. Kalau kalian udah tahu dari penjelasan Small Person ini, silahkan komen aja di bawah. Oke, jadi itu adalah pembahasan dari Tsukino Sango yang kemungkinan ini agak lama. Terima kasih semuanya udah nonton video kali ini. Dan kita membahas tentang konten Nasuverse apalagi ya, silahkan komen aja di bawah. Oke, jadi terima kasih semuanya dan kita jumpa lagi di pembahasan Nasuverse selanjutnya. Goodbye.